Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, alhamdulillah. Halo para lovers and haters, dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat ya, salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Mbah, edukasi kok gratisan, Mbah, ya bermutu? Ya, insya Allah bermutu ya, karena Mbah Wira sudah membuka edukasi supranatural udah 8 tahun ya, sejak 2015, dan alhamdulillah selain dengan teori dasar, Mbah Wira juga mengembangkan berdasarkan pengalaman dan pengamatan, sehingga apapun yang Mbah Wira bagikan insya Allah tepat akurat, karena semua berdasarkan dari pengalaman, bukan katanya-katanya, bukan sekedar katanya-katanya. Karena kalau katanya-katanya ini udah rawan halusinasi. Katanya-katanya harus ketemu macan wes ya. Kalau udah macan ini udah Mbak Wira itu selalu waspada ya. Kenapa kok harus macan? Atau kalau ketemu kuda, ketemu elang, ketemu ular itu masih it's okay, akan Mbak Wira cek gitu. Tapi kalau udah ketemu macan ya udahlah. Itu banyak halusinasinya daripada tepatnya gitu. Jelas ya, karena kodam di dunia ini bukan hanya macan gitu. Dan kenapa kok harus macan gitu yang diulang-ulang, yang dikejar-kejar. Terus ini terkait macan ini sudah Mbah Wira ini ya, Mbah Wira sampaikan ke admin, nanti akan diposting di pertengahan bulan Februari sesuai jadwal, karena kan di schedule sehari satu video, sementara sehari itu banyak video yang masuk ya, ada kadang 2, kadang 3, kadang 4, sehingga ketika di schedule itu ketemunya di pertengahan bulan Februari. Nanti ketika rilis Anda akan tahu betapa gedeknya gitu Mbah Wira sama macan ini. Kenapa? Karena orang banyak sekali yang merasa punya macan di dalam dirinya, ada yang merasa mendengar suara macan di dalam dadanya, ada yang merasa punya banyak kodam dan dia bisa ngobrol dengan banyak kodam. Itu cuma satu pikiran Mbah Wira, hati-hati. Kenapa? Karena ketika dicek secara gaib nggak ada, itu berarti larinya ke psikologis. Ya, ketika itu dicek secara gaib nggak ada, larinya ke psikologis, masalah psikologis. Dan kok Mbak Wira yakin banget ketika dicek secara gaib nggak ada? Ya yakinlah. Karena dalam sehari itu tidak hanya terawangan badan gitu loh, yang Mbak Wira cek itu juga ada terawangan benda. Dan yang terawangan benda itu menunjukkan hasil akurat semua. Nggak ada satupun yang meleset. Bahkan ya, sebuah benda yang ada di lapak orang ketika Mbak Wira terawang, Mbak Wira sampaikan di situ bahwa, oh ini bukan milik Anda ini. Mbak Wira merasakan Anda bukan pemiliknya karena nggak ada sambungan energi dengan, dan isinya begini. Iya benar, cocok, iya benar Mbah, itu memang bukan punya saya, itu di lapak orang, dimahari oleh orang lain, tapi saya penasaran, makanya kemudian saya terawangkan ke Mbak Wira. Terus kemudian Mbak Wira bilang kalau dari karakter energinya kayaknya ini punya praktis ini ya, bener ya. Dibilang iya betul Mbak, memang bahkan dari karakter energinya aja Mbak Wira bisa merunut gitu siapa pembuatnya. Tapi ya itulah ya, ketika Mbak Wira bisa mengecek seakurat itu dalam ya kondisi gaib suatu benda, maka nggak ada alasan Mbak Wira nggak akurat melihat kondisi gaib pada suatu badan. Dan anehnya ketika benda itu akurat, bahkan sempat juga satu benda itu diterawangkan ke Mas Jalak Paningal, disketsa sama Mas Jalak Paningal, dan Mbak Wira nggak tahu bahwa itu udah disketsa gitu. Kemudian diterawangkan ke Mbak Wira terawang, ya benar apa yang Mbak Wira sampaikan sesuai dengan sketsa yang keluar. Padahal nggak janjian, nggak ada omong-omongan, dan nggak tahu loh ya. Baru setelah Mbak Wira menyampaikan hasil terawangan, ditunjukkan sketsanya, ini Mbak, udah saya sketsakan ke Jalak Paningal. Ya ternyata tepat akurat gitu loh. Jadi ketika Mbak Wira itu setepat itu, seakurat itu ketika melihat suatu gaib di dalam suatu benda, maka nggak ada alasan Mbak Wira nggak akurat juga melihat gaib di badan seseorang gitu. Dan 2 hari ini tuh Mbak Wira dibuat gedek gitu sama orang yang merasa di dalam dirinya itu ada macannya itu, padahal ketika Mbak Wira lihat nggak ada. Nah, klien kita malam ini yaitu klien nomor 6069 ya. Klien nomor 6069. Mbak Wira juga mendapat bisikan yang aneh. Mbak Wira mendapat bisikan yang unik, nanti akan Mbak Wira bahas di belakang. Karena klien terawangan badan sebelum Anda yang kemarin itu mengalami hal yang sama. Mbak Wira cek, hasilnya dia tidak memiliki keilmuan, tapi firasat Mbah Wira mengatakan dia pernah belajar keilmuan. Dan ketika dikonfirmasi benar, dia pernah belajar keilmuan, tapi ilmu itu nggak tuntas. Akhirnya memang benar secara energi nggak kedetek. Dan dia merasa di dalam dadanya itu terdengar suara macan. Nah ini kenapa kok macan? Nah ini hati-hati loh ya. Karena ketika dalam kondisi gaib itu dicek nggak ada, tapi Anda merasa mendengar suara macan, melihat macan gitu kan, terus uh,
sering ngobrol dengan macan itu hati-hati. Kalau secara gaib itu nggak ada berarti larinya ke arah psikologis. Ya, saya ulangi, kalau itu secara gaib diperiksa nggak ada berarti larinya ke psikologis. Mbak Wira nggak perlu menegaskan lah apa itu berarti psikologis gitu ya. Oke, teman-teman semua, klien malam ini yaitu klien nomor 6069 terawangan badan. Sebagaimana biasa terawangan badan akan kita bagi menjadi 4. Yang pertama, kita bicara energi dulu ya. Nah, energi seseorang itu secara garis besar dapat dibagi jadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Memang Mbak Wira sebagai praktisi supranatural tentunya mengecek yang non medis ya, tapi secara medis itu Mbak Wira niteni. Ya memang secara medis itu yang pakar dokter, kemudian apalagi rumah sakit ya, klinik medis, laboratorium klinik, gitu-gitu yang paham. Tapi Mbak Wira itu niteni atau menghafalkan bahwa orang-orang yang sakit medis itu memiliki kecenderungan karakter energinya sama atau mirip dengan orang-orang yang sakit non medis atau sakit magic ya. Yaitu apa, energi tubuhnya rendah, kalau nggak rendah nggak stabil. Kayak gitu. Nah, di sini untuk klien nomor 6069 meskipun energinya tidak tinggi tapi stabil ya. Di sini Mbak Wira menyimpulkan bahwa Anda tidak sedang terkena gangguan magic ya, baik itu santet, pelet, kiriman gaib, ketempelan jin negatif, energi negatif, terkena energi negatif, terkena guna-guna dan sebagainya itu nggak ada. Jadi insya Allah bersih, aman, tidak ada masalah dalam kondisi gaib. Nah, kita bicara yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Anda masuk kategori ini. Yang ketiga dulu yang ingin saya bahas, yaitu orang-orang yang energinya tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat. Ya, gemar tirakat. Baik tirakat itu berupa menempa diri, olah rasa, ya, ilmu kebatinan, ilmu kasepuan, atau menempa diri seperti puasa, wirid, meditasi, bertapa, ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya. Karena supranatural di Indonesia ini banyak. Nggak harus semuanya sakti karena wirid, nggak harus semuanya sakti karena puasa, nggak ya. Mbak Wira itu kebetulan menekuni al-hikmah dan kejawen. Al-hikmah itu berarti puasa wirid gitu. Kalau kejawen itu olah rosok, lebih ke arah memahami jagat alit dan jagat ageng. Jagat alit itu diri kita, jagat ageng itu alam semesta. Kayak gitu. Jadi bentuk tirakatnya tidak harus puasa dan wirid, tetapi memahami ya keberadaan diri kita pada alam semesta yang luas. Dan hasilnya sama-sama saktinya juga gitu. Nah, itulah kenapa sering Mbak Wira sampaikan bahwa kita nggak bisa ya kemudian menjustifikasi orang, oh kalau lu nggak puasa lu nggak sakti, kalau lu nggak wirid lu nggak sakti. Karena kalau orang aliran demonik, aliran satanik sakti juga. Tapi mereka nggak kenal puasa, nggak kenal wirid, yang disembah aja setan kan gitu. Oke, kita kembali. Nah, yang berikutnya kalau nggak dia gemar tirakat dan olah rasa, dia memiliki kodam di badannya. Jadi orang-orang yang memiliki kodam di badannya itu kedetek, Mas. Ya, dari karakter energi, dari vibrasi energinya itu kerasa. Kalau memang di badannya ada kodamnya, itu kerasa. Ya, sebagaimana Mbah Wira mendeteksi benda, maka cara yang sama Mbah Wira gunakan untuk mendeteksi badan. Dan kalau di benda itu kelihatan dengan akurat, maka di badan pun juga kelihatan dengan akurat gitu. Tidak ada alasan ketika Mbak Wira bisa mengecek benda, kemudian mengecek badan nggak bisa, nggak ada alasan. Karena metodenya sama. Yang dicek sama kok, sama-sama gaibnya. Kan gitu. Jadi kalau orang itu merasa, Mbah, saya itu punya banyak kodam di dalam badan saya dan saya sering ngobrol dengan mereka, tapi dicek energinya biasa ya. Ya hati-hati, itu psikologis larinya. Ya. Termasuk yang tadi malam juga begitu ya. Tadi malam itu, Mbah, saya itu sering mendengar suara macan di dalam dada saya. Ketika Mbak Wira cek, nggak ada. Kondisi gaibnya nggak ada. Kodam-kodam benda juga nggak ada. Nah itu hati-hati. Kalau secara gaib nggak ada, berarti larinya ke psikologis. Mbak Wira nggak mau ngomong macam-macam ya. Nggak mau ngomong yang jelek-jelek, nanti takut tersinggung. Tapi kita bisa memahami bahwa, tahu ya, mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali, orang yang terkena ODGJ gitu ya, itu merasa ketakutan ya, katanya dikejar-kejar orang mau dibunuh gitu kan, atau kalau nggak gitu ketawa tanpa henti, katanya ada yang lucu padahal nggak ada siapa-siapa, atau kalau gitu ngomong sendiri ya, dia merasa ada yang ngajak ngomong padahal nggak ada siapa-siapa. Itu hati-hati. Mbak Wira tuh khawatir itu gejala ringan, merasa berbicara dengan banyak kodam atau merasa mendengar ada suara macan di dalam dadanya. Mbak Wira nggak mendoakan yang jelek, enggak, tapi ketika dicek secara gaib nggak ada, tapi dia merasa gitu kan. Nah ini apa
arahnya? Apa penjelasannya gitu? Nah itulah kenapa Mbah Wira kemudian menyampaikan bahwa ayolah, mari kita perkuat ibadah gitu. Apapun agama Anda, mari kita perkuat ibadah. Karena ketika kita dalam kondisi ibadah itu bagus, mendekatkan diri pada Tuhan itu bagus, insya Allah yang kayak gitu itu akan sirna, ya akan hilang dengan sendirinya. Apalagi mereka yang secara keuangan sulit, ya mohon maaf, terawangan aja masih banyak nawarnya, masih nunggu promo, mau beli dupa nunggu promo, mau memahar ilmu itu nunggu ijazahan gratisan gitu kan. Bahkan ada satu orang yang nodong ya, ilmu itu nodong ke Mbah Wira. Mbah, kok saya belum diijazahin, Mbah? Mbah, kapan mau diijazahin, Mbah? Kayak seolah Mbah Wira itu punya hutang ilmu gitu loh ke dia itu. Sampai Mbah Wira tuh marahin, Anda itu nunggu ijazahan ilmu gratisan. Sabar. Jangan nodong terus kok seolah-olah saya itu punya hutang gitu. Itu sehari bisa 3-4 kali loh nodong Mbah Wira. Terus kemudian dia mau beli dupa itu tanya nunggu promo gitu. Jadi ketika kondisi keuangan Anda sesulit itu gitu kan, ngapain Anda masih memperdulikan suara macan di dalam dada Anda gitu loh. Ya mohon maaf loh ya, mohon maaf. Kemanfaatannya itu apa gitu. Kalau Anda lihat status WhatsApp Mbah Wira, kalau Anda bergabung di dalam Padepokan ya, di komunitas Padepokan Sengkelap, Anda akan tahu bahwa seluruh klien Mbah Wira yang didampingi Kodam itu ada manfaatnya. Ada kemanfaatannya dalam hidup sehari-hari gitu. Membantu karir, membantu kerezekian, membantu nagih hutang, membantu mendatangkan uang, membantu mendatangkan customer, membantu penyembuhan, membantu proteksi, membantu penglaris usaha. Ada yang dulu karyawan soto sekarang jadi juragan soto punya 2 warung, ada yang dulu cuman di kebun sekarang punya pabrik, ada yang kayak gitu loh. Jadi ada kemanfaatan secara nyata dalam hidupnya, bukan hanya sekedar oke aku mendengar suara macan di dalam dadaku tapi secara hidup aku masih susah gitu. Harta nggak punya, tahta nggak ada, apalagi wanita juga nggak ada siapa-siapa. Nah itu terus terang Mbak Wira itu merasa terenyuh. Ayolah gitu, kita kembali ke pikiran sehat bahwa nggak usah kita itu muluk-muluk ngomongin langit ketika urusan bumi kita itu belum beres gitu loh. Nggak usah kita ndaki-ndaki ngomongin gaib ketika urusan nyata kita itu belum tuntas gitu. Harta tahta wanita belum beres, ndaki-ndaki ngomongin supranatural, ngapain gitu. Saya mencari sejatinya ilmu, Mbah. Kamu nyari nasi udah beres belum? Ya Mbah cuman cukup untuk hari ini, besok lusa ya nyari lagi. Ya udah nyari beras saja lebih utama itu daripada Anda nyari sejatinya ilmu, ngapain gitu loh. Paham ya? Jadi nilai kemanfaatan itulah yang diutamakan. Jangan kemudian mengejar keren di dalam dadanya ada macan, di dalam dirinya banyak kodam dan sering diajak ngobrol, itu nggak guna. Daripada Anda ngobrol sama kodam, mending Anda ngobrol sama orang tua, sama saudara, sama teman Anda, itu lebih manfaat gitu loh. Ini yang perlu Mbak Wira sampaikan ya. Jadi teman-teman semua yang ingin Mbak Wira garis bawahi atau stressing point dari bab pertama ini adalah ketika orang itu memang ada kodam di dalam dirinya atau memiliki kodam badan, itu kerasa kok secara vibrasi energi. Jadi Mbak Wira itu bukanlah orang yang nggak paham olah energi gitu. Ketika memang nggak terasa vibrasi energinya, nggak ada perbedaan energi antara dirinya dan orang awam lainnya, ya berarti memang nggak ada kodam dalam dirinya. Dan itu terlihat dari energi. Sebelum Mbak Wira melihat wujud, Mbak Wira cek energinya dulu. Dan energi itu kan kadang nggak bohong ya. Energi itu nggak bohong. Kalau wujud masih bisa bohong. Kalau energi itu kan nggak bohong. Itulah kenapa kalau nggak ada energinya, berarti nggak ada kodamnya gitu loh ya. Paham ya? Nah, di sini untuk klien nomor 6069 juga demikian. Mbak Wira itu nggak menemukan jejak energi keilmuan di diri Anda, juga nggak menemukan jejak energi kodam di diri Anda. Itulah kenapa Mbak Wira bisa bilang Anda tidak mempelajari keilmuan dan juga Anda tidak memiliki kodam badan. Kalau kemudian Anda mengcounter kalimat Mbak Wira dengan Mbak saya itu mengamalkan wirid khusus A B C D E, ya mohon maaf, jejak energi wirid itu nggak ada di diri Anda. Karena kalau orang itu rutin wirid, kerasa kok dari energinya. Dan itu Mbak Wira buktikan loh ya, nggak sekedar omong kosong ya. Di terawangan sebelum ini yang ada suara macan di dalam dadanya itu Mbak Wira ngomong, secara energi Anda itu biasa, tapi Mbak Wira punya firasat. Anda mempelajari keilmuan tertentu, benar ternyata. Dia secara energi biasa, tapi memang dia mempelajari keilmuan tertentu, tapi nggak sampai tembus, nggak sampai manjing, sehingga secara energi dia biasa. Ini loh, ya paham ya. Jadi di sini untuk klien nomor 6069, kalau menurut Mbak Wira tidak ada jejak energi keilmuan dan tidak ada jejak energi kodam. Hal ini menjadi tanda bahwa memang Anda tidak memiliki keilmuan-keilmuan khusus yang
yang sifatnya membooster energi diri ataupun tidak memiliki kodam di dalam badan. Jelas ya ini ya, energi clear. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, orang yang energinya rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka yang sedang itu antara 60 sampai 80. Untuk klien nomor 6069 kira-kira ada di level 72. Ya, hal ini semata-mata adalah level energi murni diri Anda, bukan pengaruh ilmu, bukan pengaruh kodam, gitu. Yang kedua kita bicara aura. Aura diri Anda ya, klien nomor 6069 adalah merah, dominan merah. Walaupun Anda pakai baju hitam tapi aura dominan merah. Aura merah adalah aura yang dimiliki yang paling kelihatan tuh gampang ngeyel orangnya. Ya, nggak mudah percaya dan gampang ngeyel. Itu kalau dalam segi negatif ya, ngeyelan susah dinasehati. Ya, ngeyelan susah dinasehati. Itu dari segi negatifnya. Tapi jangan khawatir bahwa setiap karakter itu pasti punya dua sudut pandang. Orang yang ngeyelan itu berarti dia punya prinsip yang kuat, dia punya pendirian yang teguh. Sehingga prinsip dan pendapatnya, prinsip dan keyakinannya itu tidak mudah digoyahkan oleh orang lain. Itu namanya ngeyelan. Sedangkan susah dinasehati itu berarti dia memegang teguh keyakinan yang dia miliki. Aku berwawasan kalau tai kucing rasanya coklat. Walaupun orang sedunia bilang tai kucing rasanya pahit, aku punya wawasan gitu. Bahwa tai kucing rasanya coklat. Maka aku memegang wawasan itu. Nah, sehingga sisi negatifnya susah dinasehati. Aku memegang wawasan bahwa aku punya kodam di badan gitu. Walaupun praktisi lain mengatakan itu nggak ada, ya aku berkeyakinan punya gitu. Makanya ya sudah saya anggap punya kayak gitu loh. Itu orang-orang ngeyelan dan orang susah dinasehati itu kayak gitu. Jadi sisi positifnya adalah dia berprinsip kuat, berpendirian teguh, tidak mudah menyerah ya dengan keadaan. Kemudian dia memegang teguh wawasan, informasi, pengetahuan dan keyakinan yang dia miliki dan tidak mudah goyah. Orang aura merah itu susah banget dihipnotis. Digendam itu susah. Memang itu sisi positifnya. Kemudian orang dengan aura merah itu sebetulnya dia cekatan ya. Tapi cekatan itu efek positif ya. Tapi secara negatif, orang yang cekatan itu terkesan terburu-buru. Jadi apa-apa maunya serba cepat, dilayani cepat, didahulukan kayak gitu. Kemudian orang yang aura merah itu tenaganya besar, energinya banyak. Tenaganya besar, energinya banyak sehingga nggak mudah lelah, nggak mudah capek, staminanya kuat. Ya, tapi sisi negatifnya adalah orang melihatnya itu seringkali terlihat kasar. Ya, terlihat kasar. Ya, kenapa? Karena energinya besar, powernya besar. Ya, kuat, bertenaga gitu loh ya. Kalau orang Jawa bilang itu gontok gitu loh ya. Gontok kalau orang Jawa, kalau orang non Jawa Mbak Wira nggak tahu apa menyebutnya. Yang jelas dia bertenaga gitulah, powerful ya. Sehingga orang lain melihatnya itu sebagai kasar kayak gitu. Itu aura Anda dominan merah ya, nggak apa-apa ya. Anak muda memang harus begitu. Aura merah itu semangat perjuangan ya. Kalau udah tua aura putih nggak apa-apa. Aura spiritual, aura yang memang pasrah dengan keadaan. Tapi kalau anak muda, impian masih jauh, punya anak istri yang harus dibesarkan, anaknya masih harus bayar SPP sekolah, istrinya masih butuh beli skincare, ya harus semangat. Semangat bekerja, semangat cari uang, semangat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, minimal kebutuhan pokok. Apa itu kebutuhan pokok? Bukan sandang papan pangan loh ya, bukan. Itu tahun 1945 kebutuhan pokok itu sandang pangan papan. Tapi 2023 kebutuhan pokok itu sandang pangan papan, pendidikan kesehatan. Ya, itu kebutuhan pokok. Jadi daripada Anda pusing-pusing punya kodam macan tapi hidup Anda masih susah, lupakanlah si macan itu, ayo kita giat bekerja gitu. Ya, ini adalah pesan untuk klien nomor 6069 plus juga pesan untuk seluruh pendengar channel Mbah Wira bahwa ayo kalau hidup Anda masih susah abaikan itu kodam. Ada kok dulu itu Mbah Wira punya kenalan katanya adalah titisan Roro Kidul. Ya kalau dilihat secara mata gaib katanya bajunya hijau-hijau titisan Roro Kidul. Tapi wanita itu kan wanita ya. Tapi wanita itu pengangguran, hidupnya susah. Buat makan aja susah, rumahnya kalau hujan bocor. Terus ngapain gitu jadi titisan Roro Kidul kalau hidup masih susah gitu. Mending jadi orang biasa tapi hidupnya mewah. Ya, punya mobil sehingga kalau panas nggak kepanasan, kalau hujan nggak kebasahan, rumahnya megah. Fasilitasnya komplit, ada security-nya, hujan nggak bocor sehingga kita hidup itu bisa tenang, ibadah bisa nyaman. Kan intinya itu. Mbah Wira itu punya rumah yang terbuat dari atap galvalum karena pada waktu bangun tuh nggak tahu kalau atap galvalum itu panas dan harus dilapisi pemantul panas. Akhirnya apa? Panas banget.
Kalau siang itu panas, kalau malam juga panas. Nah, ibadah itu nggak nyaman. Akhirnya Mbak Wira beli AC. Begitu ada AC, sholat itu jadi tenang. Wiritan itu jadi kusuk betah lama. Nah, jadi jangan bilang bahwa uang itu nggak dibawa mati. Ya, karena apa? Nggak ada uang rasanya setengah mati. Coba Anda tinggal di dalam rumah yang atapnya langsung galvalum. Wah, itu untuk ibadah itu rasanya cepat-cepat pengen lari. Tapi kalau sudah dipasang AC, lah yang mana AC itu butuh uang gitu kan, dibawa ibadah enak, dibawa wirid enak, dibawa kerja enak, yang mana kerja itu juga ibadah gitu loh ya. Jadi jangan kemudian menganggap Mbak Wira ini mata duitan apa-apa diukur dengan uang. Enggak, karena untuk ibadah pun butuh uang. Sekarang naik haji aja butuh berapa? 60 juta. Ayo coba, jangan bilang Anda loh nggak ada uang bahagia. Tapi kan uang tidak bisa membeli kebahagiaan, Mbah. Berarti uang Anda kurang kalau nggak bisa membeli kebahagiaan. Contohnya apa ya? Tadi orang pengen naik haji aja 60 juta loh. Tapi kan bisa Mbah naik haji gratis. Caranya dengan dikasih oleh orang lain. Masa iya kita nunggu uluran tangan orang lain? Apa nggak pengen seneng, apa berdaya mampu naik haji sendiri tanpa harus nunggu uluran belas kasihan orang lain? Ya, uang itu bukan segala-galanya Mbah. Yang penting bisa beli motor untuk transportasi cukup. Oke, beli motor transportasi cukup. Apa Anda nggak seneng kalau punya mobil? Kalau kita mau berangkat Jumatan, hujan, aman, lancar jaya, nggak ada kendala. Panas, kita nggak kena terik matahari, nyaman berangkatnya, jauh pun kita bisa menjangkau. Gitu loh ya, mikirnya tuh kayak gitu. Yang penting motor aja udah Mbah, motor ketika hujanan, licin, becek, jatuh lah. Kalau mobil kan nggak akan jatuh. Gitu loh, mikirnya tuh kayak gitu. Jadi jangan kemudian segala sesuatu itu hanya kita hentikan di urusan duniawi. Melainkan kita lebih jauh bagaimana kita menjangkau urusan akhirat. Ya, punya uang untuk bayar SPP anak. Loh sekarang kan sekolah gratis Mbah. Kalau sekolah gratis ngapain kita pusing-pusing mikirin SPP anak? Oke sekolah gratis, tapi ngajinya gimana? Apa kita nggak pengen nyangoni guru ngaji kita? Apa kita nggak pengen memuliakan guru ngaji kita, memuliakan Pak Yai dengan memberi apa beras mungkin, bayarin listriknya mungkin, bagaimana memuliakan masjid, memakmurkan masjid mungkin, gitu loh. Mikirnya itu kayak gitu. Ya jadi abaikanlah udah urusan gaibiah yang nggak membantu dunia nyata Anda. Itu yang Mbak Wira ingin sampaikan bahwa gaib itu nggak ada apa-apanya kalau dia nggak membantu urusan hidup Anda nyata, secara nyata. Tapi kalau gaib itu udah membantu urusan nyata Anda, kerja jadi lebih mudah, dihormati pimpinan, disayangi bawahan, cari klien mudah, cari customer gampang, mudah disenangi orang, dagangan lancar, tokonya laris, silakan mau punya macan kayak, mau punya jin ibrit kayak, mau punya jin marit kayak, mau punya omyang kayak, mau punya buto kayak, silakan terserah. Asalkan yang jelas kodam itu memberi manfaat nyata gitu bagi kita di kehidupan sehari-hari. Kalau enggak lupakan aja mending. Gitu. Ya ini pesan untuk klien 6069 ya yang auranya merah. Karena Mbak Wira tahu orang-orang dengan aura merah itu punya pendirian yang kuat. Dan mereka ketika diberi sugesti, diberi masukan, saran, pendapat dari luar yang nggak menguntungkan dirinya, seringkali rejected, ditolak. Dan itu udah Mbak Wira buktikan berkali-kali di ratusan klien. Karena video Mbak Wira yang di Jejak Misteri 1.200 video itu artinya 1.200 klien. Yang udah Mbak Wira layani, belum yang nggak direkam, belum yang nggak diupload. Jelas ya ini ya. Jadi Mbak Wira itu cukup hafal gitu dengan karakter orang yang aurat. Dan Mbak Wira nggak akan sakit hati ketika nanti disangkal. Ketika Mbak Wira memberikan hasil terawat kemudian disangkal, Allah nggak Mbak, saya nggak seperti itu, nggak apa-apa. Penyangkalan itu udah membuktikan bahwa oke, aura Anda merah. Karena orang aura merah itu sulit menerima nasihat dan pendapat dari orang lain gitu. Jelas ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, kita bicara cakra ya. Cakra badan yang terbuka. Anda merupakan orang yang keras, yang menandakan bahwa root cakra dan solar plexus Anda sudah aktif. Cakra dasar yang ada di tulang ekor aktif. Cakra solar plexus itu 3 jari di bawah pusar itu aktif. Kedua titik cakra itu membuat Anda energik ya, karena itu adalah pusatnya energi. Kalau root cakra itu terkait dengan energi, gairah, daya hidup, energi hidup. Kalau yang solar plexus itu adalah tempat menyimpan energi kehidupan gitu. Jadi kalau orang-orang dengan tipe seperti itu berarti minimal setidaknya 2 titik itu aktif semua. Kemudian ini yang menarik bagi diri Anda adalah sebetulnya Anda memiliki aura penundukan yang kuat ya. Jadi ini hubungannya ada di cakra tenggorokan ya. Jadi
ketika orang lain melihat Anda itu merasa terintimidasi. Ketika Anda disegani oleh orang lain nih, ya ini yang perlu saya tekankan. Mbah, ketika orang lain lihat saya, mereka segan, Mbah. Ini efek macan yang saya miliki, Mbah. Hati-hati. Efek segan pada diri Anda itu bukan berarti Anda selalu punya macan, enggak. Ya, bisa jadi karena aura alami Anda yang memang membuat Anda disegani. Di sini untuk klien 6069 aura merah itu aura pendudukannya kuat. Dibanding aura proteksi, ini aura pendudukannya yang kuat. Jadi ketika ada orang segan pada Anda, takut pada Anda berwibawa, ditakuti, disegani orang, bukan berarti karena Anda punya macan gitu. Tapi karena memang aura alami diri Anda, penundukannya kuat. Itu kemampuan diri Anda, bukan kemampuan kodam. Kalau kodam itu kan berarti makhluk lain yang membantu kita. Kalau ini bukan. Ini adalah kemampuan asli diri Anda yang membuat Anda itu disegani oleh orang lain. Sehingga, nah ini cakra tenggorokan yang aktif. Cakra tenggorokan itu mengindikasikan bahwa Anda itu ngomong, orang lain itu mudah nurut, mudah mengikutinya. Bakat pemimpin lah. Ya, bahasa mudahnya itu bakat memimpin. Itu untuk cakra-cakra di badan. Kemudian yang terakhir kita bicara kodam badan. Nah ini adalah tema yang paling sensitif. Kenapa? Karena orang itu senang banget punya kodam macan di dalam dirinya, kodam dewa-dewa, kodam raja-raja. Ya, jadi oleh karena itu Mbak Wira menetapkan 2 aturan dalam terawangan badan. Yang pertama, Mbak Wira hanya membaca kodam yang ada di badan. Kalau di benda nggak dibaca, di azimat, mustika, pusaka nggak dibaca. Jadi hanya di badan saja. Yang kedua, jangan minta Mbak Wira bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Contoh, Mbak katanya dukun A, saya punya kodam macan. Kembali lagi ke macan karena paling banyak. Ya, orang yang ngaku-ngaku punya macan ini paling banyak. Mbah, kata dukun A saya punya kodam macan, kok kata Mbak Wira nggak ada. Saya bingung, Mbah, saya harus mengikuti yang mana. Ikuti mana-mana yang membuat hati Anda senang. Ya, loh berarti kalau gitu terawangan Mbak Wira salah dong. Nah kalau Anda udah bicara seperti itu maka Mbak Wira akan menjawab. Terawangan Mbak Wira tepat dan akurat. Dan itu dibuktikan oleh adanya testimoni di setiap video terawangan. Jadi di setiap video terawangan itu ada testimoni dari klien yang diterawang. Jelas ya? Jadi kalau Anda bertanya apakah terawangan Mbak Wira itu tepat, akurat? Jawabannya tepat. Karena ada testimoni dari setiap klien yang diterawang. Bener Mbak, nggak salah? Insya Allah tidak salah. Tapi berarti gimana Mbah? Saya bingung Mbah harus mengikuti yang mana. Kata dukun lain saya punya macan, kata Mbah Wira kok nggak ada. Saya harus mengikuti yang mana? Jawabannya ikuti mana-mana yang membuat hati Anda senang. Jelas ya? Jadi saya tidak ingin egois, saya tidak ingin menang sendiri. Ya, ikuti mana-mana yang Anda suka. Tapi kalau Anda sudah menyinggung berarti terawangan Mbak Wira salah. Nah ini saya perlu menegaskan bahwa terawangan Mbak Wira tepat. Dan itu buktinya ada di setiap testimoni yang ada di setiap video terawangan. Jelas ya? Untuk kodam badan akan kita bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kodam leluhur. Siapa itu? Yaitu kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda. Kemudian setelah leluhur itu meninggal, dia mengikuti anak cucunya memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Ya, untuk kodam leluhur ini tidak ada di diri Anda. Yang kedua yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Ini juga tidak ada. Yang ketiga yaitu kodam keilmuan, yaitu kodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Ya, ini juga tidak ada. Udah Mbak Wira jelaskan tadi di awal ya. Yang terakhir yaitu kodam yang suka atau cinta, itu juga tidak ada. Tubuh Anda itu bersih, nggak ada unsur gaibnya. Secara energi udah Mbak Wira telusuri nggak ada. Secara visual penampakan juga Mbak Wira nggak lihat penampakan apa-apa. Mbak berarti ilmu Mbak Wira kurang tinggi. Ya udahlah terserah, kalau memang ada yang ngomong berarti ilmunya Mbak Wira kurang tinggi makanya nggak bisa melihat penampakan yang ada di tubuh seorang. Ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau Anda ingin tahu keakuratan terawangan Mbak Wira, cek aja. Buka aja judul apapun itu yang untuk terawangan. Buka aja. Anda bisa baca testimoninya. Oke, itu yang sekiranya bisa Mbak Wira sampaikan malam ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sukses selalu. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.